Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi akuntansi keuangan desa tentang perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyusunan RPJM desa. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti penetapan dan penegasan batas desa, pendapatan desa, penyusunan tata ruang desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir, bidang pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi. Langkah-langkah penyusunan RPJM desa. Kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM desa dengan mengikut sertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten atau kota. Penyusunan RPJM desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun RPJM desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan yang terakhir penetapan RPJM desa. Yang pertama, pembentukan tim penyusun RPJM desa. Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari kepala desa selaku pembina, sekretaris desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJM desa. Rancangan RPJM desa dituangkan dalam format rancangan RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM desa. Berita acara rancangan RPJM desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM desa.
Dalam rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Yang ketujuh, penetapan dan perubahan RPJM Desa. Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal yang pertama, terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Yang kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Penyusunan RKP Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Yang kedua, pembentukan tim penyusun RKP Desa. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi rencana dana desa yang bersumber dari APBN, rencana alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Yang keenam, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RKP Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Yang ketujuh, perubahan RKP Desa. RKP Desa dapat diubah dalam hal karena terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kemudian bisa juga karena terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kedelapan, pengajuan daftar usulan RKP Desa. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan,
Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten atau kota. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau disingkat APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu 1 tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Sumber dana APBDes menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi: pertama, pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Yang kedua, bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 1,0% untuk desa dan dari retribusi kabupaten kota sebagai diperuntukkan bagi desa. Yang ketiga, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Yang kelima, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Fungsi APBDes. Dalam buku yang berjudul Akuntansi Desa karya V. Wiratna Sujarweni, APBDes memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa, beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Yang kedua, sebagai alat pengendalian. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa. Dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal. Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa. Dengan demikian, akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Yang keempat, sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa. Yang kelima, sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Yang keenam, sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik. Penyusunan APBDes berdasar pada RKP Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dengan demikian, APBDes yang juga ditetapkan dengan Perdes merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Ketentuan penyusunan APBDes. Dalam menyusun APBDes ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Yang pertama, APBDes disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. Yang kedua, APBDes disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang ketiga, rancangan APBDes harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang keempat, APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Selain itu, secara teknis penyusunan APBDes juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dan juga silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Langkah-langkah penyusunan APBDes. Langkah pertama ialah menyusun rancangan anggaran dan pendapatan desa berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan bupati atau wali kota setiap tahun. Langkah kedua, menyiapkan file RAPBDes yang berbentuk format Excel.
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah Anda dalam menghitung dan mengestimasikan serta memplot satu demi satu kelompok pendapatan dan juga belanja desa yang termuat di masing-masing bidang. Langkah ketiga, lihat pagu anggaran di tahun 2022 ataupun bila Anda belum mendapatkan selebaran pagu tersebut, jadi pemerintah kabupaten ataupun kota bisa gunakan pagu anggaran di tahun sebelumnya. Langkah keempat, setelah mentotal jumlah dan mengelompokkan jenis pendapatan dari pagu anggaran tersebut, maka langkah selanjutnya ialah menghitung satu persatu pos-pos belanja berdasarkan jenis ataupun sumber pendapatannya. Langkah kelima atau yang terakhir ialah membahas dan menyepakati RAPBDAS menjadi APBDAS. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.